Situs Tanah Bangkalai terletak di Jalan Tanah Bangkalai, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Letaknya hanya sejauh 100 meter dari rumah jabatan Bupati Bone. Situs ini tergolong sangat tua, sudah ada sejak tahun 1696. Keberadaan situs Tanah Bangkalai tidak lepas dari sosok Laten Ritata Rupalaka, Raja Bone ke-15 yang memerintah dalam tahun 1672 sampai 1696 Masehi. Seperti diketahui bahwa pada masa pemerintahan Laten Ritata Rupalaka melakukan program Asia Jingeng, yaitu dengan melakukan perkawinan antar keluarga kerajaan dari Bone, Luwu, dan Goa serta kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara kerajaan di Jazirah Sulawesi Selatan, utamanya kerajaan Bone, Luwu, dan Goa. Karena sebelumnya ketiga kerajaan ini selalu berselisih, bahkan saling memerangi satu sama lain yang menimbulkan korban jiwa dan harta. Untuk itu kemudian Baginda mengawinkan kemanakannya Lapatau Matanatika dengan Uwe Umum Datula Rompong, yaitu putri Lasetia Raja Pajunyeri Luwu. Kemudian pada tahun 1687 Baginda Rupalaka juga mengawinkan kemanakannya Lapatau Matanatika dengan Uwe Mariama Karaipatukangan, yaitu putri Imappadulung dan Matimung Tumenanga Rilakiung Karenye Rigoa. Laten Ritata Rupalaka meninggal di Bontoala, Goa pada tanggal 6 April tahun 1696 dan dimakamkan di Bontobiraing, Kerajaan Goa. Setelah Baginda wafat, kemudian digantikan oleh kemanakannya Lapatau Matanatika sebagai Raja Bone ke-16. Lapatau Matanatika lahir pada tanggal 3 November tahun 1672 dan wafat pada tanggal 16 September tahun 1714. Ia dilantik menjadi Raja Bone ke-16 pada tanggal 6 April tahun 1696 Masehi. Pelantikan Lapatau Matanatika sebagai Raja Bone dilaksanakan di Lalebata, ibu kota Kerajaan Bone. Dihadiri oleh para penguasa dan bangsawan Kerajaan Bone, Luwu, Goa, dan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Pada saat inilah ketiga kerajaan bersepakat untuk membangun persahabatan dan perdamaian yang ditandai dengan memadukan 3 genggam tanah dari 3 kerajaan, yaitu Bone, Luwu, dan Goa. Pada saat ketiga genggam tanah dipadukan, kemudian tampak berwarna kemerah-merahan. Dalam bahasa Bugis disebut Bangkala. Kemudian tanah tersebut dimasukkan ke dalam lubang persegi dengan kedalaman dan lebar masing-masing 2 meter. Inilah kemudian yang dinamakan Tanah Bangkalai sampai sekarang ini. Pada tahun 2004, masa pemerintahan Bupati Bone Haji Andi Galigo, Tanah Bangkalai dipindahkan sejauh 5 meter dari tempatnya semula. Setelah dipindahkan, kemudian diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Amin Syam pada tanggal 2 November tahun 2004. Tanah Bangkalai semula berada di sudut bangunan Toko Bang Hong Leong atau Toko Internasional sekarang ini. Toko tersebut dibangun pada tahun 1920 dengan nama pemilik Hamid Kok. Meskipun sudah dipindahkan, posisi asli Tanah Bangkalai tetap bisa disaksikan sampai sekarang, yaitu di sudut Toko Internasional. Pemilik Toko Internasional Hamid Kok menuturkan bahwa dahulu Tanah Bangkalai dijaga oleh bisu. Dalam waktu tertentu, para bisu melakukan tarian.
Ia juga menuturkan bahwa dahulu pada malam hari sering mendengar bunyi gemerincing disertai asap putih berkelebat. Namun sekarang tidak pernah terdengar lagi karena sudah ramai kendaraan lalu lalang. Perlu diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 lalu, sampel tanah Bangkalae dikirim ke kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sampel tanah Bangkalae ini dipilih karena menjadi simbol perdamaian 3 kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Goa, di mana di masa lalu ketiga kerajaan ini pernah terlibat konflik berkepanjangan. Selain sampel tanah Bangkalae dari Kabupaten Bone, juga diambil sampel air dari salah satu masjid tua di Kabupaten Goa, yaitu Masjid Al-Hilal Katangka. Masjid Katangka ini menyimpan kisah masa lampau di Kerajaan Goa. Masjid tersebut didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin. Jadi sampel tanah diambil dari tanah Bangkalae Bone, kemudian untuk airnya diambil dari sumur Masjid Tua Katangka di Goa. Selanjutnya sampel tanah dan air ini kemudian dicampur dengan air dan tanah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kemudian dimasukkan dalam satu kendi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022, satu hari kemudian, di kawasan titik 0 km Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur, digelarlah prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. Tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia diberikan kepada Presiden untuk kemudian dituangkan dan disatukan ke dalam sebuah gentong. Dalam catatan sejarah terdapat 6 perjanjian antara Kerajaan Bone dengan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Di antaranya, pertama, Perjanjian Polo Malelai Reunyi tahun 1512, yaitu perjanjian antara Bone dengan Luwu. Perjanjian ini dipelopori oleh Laten Risuki Mapejunge, Raja Bone ke-5 bersama Dewa Raja Datu Luwu ke-11. Perjanjian perdamaian ini terkait perebutan wilayah Cenrana di Bone Utara yang dikenal Perang Celu pada masa itu. Yang kedua, Perjanjian Tamalate tahun 1540, yaitu perjanjian antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Goa, dipelopori oleh Laulio Bote Matindroe Ri Iterung, Raja Bone ke-6, bersama Iman Riwagau, Daeng Bonto, Karang Lakiung, Tuni Palang Gaulaweng, Raja Goa ke-10. Perjanjian ini bukan perebutan wilayah, akan tetapi perjanjian persahabatan, di mana pada masa itu kedua pemimpin kerajaan mulai saling mengunjungi. Perjanjian yang ketiga yaitu Perjanjian Calepa tahun 1564, juga merupakan perjanjian antara Bone dengan Goa, dipelopori oleh Laten Rirawe Bongkange, Raja Bone ke-7, bersama I Taji Barani, Daeng Marompa, Karaing Data, Tunibat Takalona, Raja Goa ke-11.
Perjanjian ini berisi tentang batas-batas wilayah kedua kerajaan. Kemudian perjanjian keempat yaitu Perjanjian Telung Pocoy tahun 1582, yaitu perjanjian antara Bone, Sopeng dan Wajo, dipelopori oleh Ratan Rirawe Bongkange, Raja Bone ke-7, kemudian Lamung Kace Tou Damang, Raja Wajo ke-11, dan Lama Palepe Polipue Datu Sopeng ke-13. Perjanjian ini untuk mencegah hegemoni Goa di 3 kerajaan pada masa itu. Yang kelima, Perjanjian Pincara Lopieri Atapange tahun 1654, yaitu perjanjian antara Bone dengan Sopeng, dipelopori oleh Jenang Tobala Arung Taneteriawang atau lebih dikenal dengan Petapa Kanyaranye bersama Laten Ribali Matindroe Rimadello Datu Sopeng ke-16. Perjanjian ini berisi tentang persaudaraan dan kekerabatan antara Bone dan Sopeng dalam melawan hegemoni kerajaan Goa. Keenam, Perjanjian Tanah Bangkalae tahun 1696, yaitu perjanjian damai antara Kerajaan Bone, Lubu, dan Goa, dipelopori oleh Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16, bersama Laparepa Tosapewali, Karaing Anak Moncong, Sultan Ismail Tumenangari Sombaupu, Raja Goa ke-20, dan Setia Raja Petamatinroi Ritompok Tika, Datu Luwu ke-18 dan ke-20. Sampai saat ini situs Tanah Bangkalae sering dikunjungi dari berbagai lapisan masyarakat, utamanya keturunan dari Lapatau Matanatika. Karena situs Tanah Bangkalae ini bukan hanya milik Bone, tetapi juga manifestasi Luwu dan Goa yang dibangun oleh pendahulu demi terwujudnya perdamaian yang abadi, sekaligus menjadi bukti persaudaraan antara Bone, Luwu, dan Goa. Kita berharap generasi dari ketiga daerah ini bisa menggelar silaturahim guna mempererat tali persaudaraan. Itulah sejarah keberadaan situs Tanah Bangkalae yang dibangun pada tanggal 6 April tahun 1696 Masehi. Untuk mengenang jasa-jasanya, berikut ini himne Lapatau Matanatika. Bijana si melere
tahu terima kasih pakai